Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, hari Selasa 25 Agustus tahun 2020. Kita semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama hadir di ruang virtual meeting dalam acara seminar nasional atau webinar dengan tema pembelajaran SMK dan pendidikan vokasi di era pandemi yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oleh karena itu kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta dari seluruh Indonesia yang sudah hadir di webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menggali banyak informasi tentang bagaimana pembelajaran SMK dan pendidikan vokasi di era pandemi seperti sekarang ini. Dan insya Allah nanti akan hadir 3 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Budi Santoso. Beliau adalah Kaprodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika FKIP UAD. Kemudian juga nanti akan bersama kita narasumber yang kedua itu Dr. Ratna Wardani MT dari UNY, dan yang ketiga adalah Bapak Bari Nur Setianto SPD MPD. Oleh karena itu mengawali webinar kita pada siang hari ini dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, memberikan pertolongan kepada kita semuanya, terutama dalam situasi pandemik seperti saat ini. Dan mudah-mudahan acara yang berlangsung dengan baik dan lancar. Mari kita bersama-sama awali dengan membaca lafaz basmalah kepada yang muslim, dan kami persilakan dengan agama dan kepercayaan masing-masing kepada yang beragama selain Islam. Berdoa dimulai. Bismillah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung. Barangkali ada yang baru bergabung di channel YouTube UAD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nantinya Anda bisa berinteraksi di sana, menyampaikan pendapat ataupun juga pertanyaan kepada narasumber, dan juga nanti presensi untuk sertifikat juga akan ditayangkan atau dimuat di deskripsi atau di chatroom YouTube kita. Oleh karena itu tetaplah bersama kami dari awal sampai akhir supaya Anda dan kita semuanya bisa mendapatkan informasi yang cukup, termasuk bagaimana sih sebenarnya pembelajaran SMK yang biasanya pakai laboratorium dan sebagainya di era pandemik yang kita dibatasi untuk tidak banyak berinteraksi secara berdekatan, secara fisik dan sebagainya. Oleh karena itu untuk mengawali webinar kita pada siang hari ini di Smart Room Kampus 1 UAD ya sudah bergabung bersama kita Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Mukhlas MT. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam Pak Ali. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Iya. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap menungguin kampus kita. Iya. Bapak di situ enak nggak pakai masker ya karena sendirian ya? Saya sama Pak Kaprodi ini karena kami berdua operator, saya kira. Iya. Dan jaraknya sangat panjang ya sehingga saya bisa membuka masker. Iya. Intinya tetap pakai protokol kesehatan ya Pak Rektor ya di UAD ya? Ya kita menyediakan hanya satu pintu untuk mengakses setiap kampus ya. Oke. Kemudian seperti biasa kita sediakan prosedur atau protokol dengan mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Ya. Kemudian dicek suhunya pakai masker dan physical distancing, kecuali yang sendirian kayak saya. Ya, baik ya. Intinya UAD sudah siap ya Pak ya dengan aktivitas keseharian di new normal era seperti ini dengan protokol kesehatannya ya Pak ya. Baik Pak Rektor, pada kesempatan siang hari ini kami sampaikan dulu, sebenarnya Pak Rektor ini juga home base-nya di PVTE ya Pak ya. Program studi pendidikan vokasional teknik elektro. Jadi beliau sesungguhnya keluarga besar PVTE UAD gitu ya Pak Kaprodi ya. Guru besarnya nanti insya Allah. Oh, guru besarnya insya Allah nanti di PVTE gitu ya. Amin amin. Baik Pak Rektor, kami memohon sambutan dari Pak Rektor dalam rangka untuk memberikan pengantar ya atau sambutan dalam seminar dengan tema
pembelajaran SMK dan pendidikan vokasi di era pandemi yang diselenggarakan oleh PVT ini. Kami mohonkan Pak Rektor untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi acara webinar kita pada siang hari ini. Silakan Pak Rektor. Ya, terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Ibu Dr. Ratna Wardani MT dari Universitas Jakarta. Mudah-mudahan sudah ada di studio ya, dan senantiasa sehat selalu ya. Dan juga sudah hadir saya lihat ada Pak Dr. Budi Santoso, selain nanti akan menjadi keynote speaker, juga sekaligus sebagai ketua program studi pendidikan vokasional teknik elektronika Universitas Ahmad Dahlan, Pak Ali, dan juga seluruh peserta webinar ya dengan tema pembelajaran SMK dan pendidikan vokasi di era pandemi ini yang berbahagia dan senantiasa sehat insya Allah. Pertama tentu kita patut memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat ya, sehingga pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa berkesempatan ya hadir di ruang virtual webinar PVT ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu tetap semangat ya, tetap berbahagia ya, karena kebahagiaan ini merupakan salah satu syarat ya yang menurut para dokter diperlukan ya untuk membangkitkan imunitas tubuh kita ya, di dalam masa-masa pandemi ini, sehingga mudah-mudahan baik fisik maupun hati kita bisa terjaga dengan sebaik-baiknya selama pandemi ini. Dan tentu ini semuanya bisa kita peroleh dan bisa kita rasakan karena karunia dari Allah semata. Itulah sebabnya sekali lagi mari kita bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan tersebut ya, kepada kita. Bapak, Ibu-ibu, dan hadirin sekalian peserta webinar, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi yang sudah berlangsung selama hampir 6 bulan ini ya, ini sungguh merupakan satu fenomena yang menurut saya tidak hanya berpengaruh terhadap di sektor pendidikan, tetapi juga mendisrupsi. Jadi membongkar habis ya bidang pendidikan atau hal-hal yang terkait dengan pendidikan sampai ke akar-akarnya. Jadi kita sudah merasakan betapa di dalam penyelenggaraan pendidikan kita itu mengalami banyak sekali pergeseran atau perubahan-perubahan yang satu sisi juga bisa kita terkesan sangat mendadak ya, sehingga kita kadang ya gagap di dalam menanggapinya ya. Apalagi di lingkungan pendidikan vokasi dan SMK ini sungguh sangat memberikan dampak yang luar biasa ya, terutama pada pelajaran-pelajaran produktif, pada pelajaran-pelajaran yang memerlukan hands-on activity. Ini kemudian kita mengalami satu situasi yang harus melakukan adaptasi-adaptasi yang tidak mudah bagi kita. Ya. Kita tahu bahwa ini Bapak dan Ibu peserta seminar yang sudah mengenyam banyak sekali teori-teori pendidikan vokasi tentu akan sangat paham. Bapak vokasi kita yakni Bapak Prosser, Charles Prosser ya, pernah berpendapat dari 16 butir filsafat yang beliau kemukakan, satu diantaranya adalah bahwa pendidikan vokasi kita yang kita selenggarakan ini, aktivitas-aktivitas pembelajaran di laboratorium khususnya, atau aktivitas-aktivitas di mata pelajaran produktif pada khususnya ini harus diusahakan sama ya, dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi harus alat-alat yang kita sediakan ya, yang di lingkungan SMK, di lingkungan pendidikan vokasi ini harus same way, same tool, same procedure, ya, same machine bahkan ya, yang kita sediakan ini dengan
kondisi-kondisi di dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini tentu akan menimbulkan masalah ya ketika pandemi ini menghampiri kita, akan menjadi masalah ya. Karena di dalam situasi normal pun sebetulnya kondisi-kondisi yang sama yang harus kita ciptakan di lingkungan SMK atau pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri juga tidak mudah. Karena kita memerlukan banyak sekali resources yang harus dilibatkan di dalam memenuhi persyaratan tersebut ya. Agar apa? Agar para siswa-siswa kita di SMK betul-betul memenuhi harapan siap bekerja di dunia industri dan dunia usaha ya. Sehingga ini yang menjadi persoalan besar. Sebelum ada pandemi sudah ada persoalan sebetulnya. Oleh sebab itulah banyak sekali program-program revitalisasi SMK kita, pendidikan vokasi kita yang dicanangkan merupakan merupakan program-program dari pemerintah kita. Ya. Itu semua karena memang ya dunia pendidikan vokasi dan pendidikan di SMK kita itu memang harus betul-betul bisa ya sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di dunia usaha dan di dunia industri. Nah, di dalam masa pandemi ini tentu kita harus bisa melakukan penyelesaian ya. Terutama mata pelajaran yang terkait dengan tadi yang saya sebut sebagai hands-on activity ya. Apalagi di dalam pendidikan vokasional teknik elektronika ya. Ini tidak mudah ya. Bagaimana mungkin kita bisa menggantikan cara menyolder komponen-komponen ya, ini Bu Ratna Wardani ya, komponen ya, dengan baik dan dengan benar kalau kita hanya melakukan dengan hanya melihat melalui video, melalui webinar seperti ini. Jadi sepertinya ini menjadi problem kita yang besar. Nah tentu kita tidak bisa kemudian patah hati gitu ya, atau patah arang bahkan ya. Tapi kita harus tetap semangat ya, tetap terus bisa melakukan satu proses inovasi, beradaptasi agar sekalipun kita di dalam masa pandemi dengan menyelenggarakan pendidikan, dengan menyelenggarakan pembelajaran secara daring, secara online, tapi kita masih tetap bisa ya memberikan semaksimal mungkin ya, menggantikan kegiatan-kegiatan yang bersifat hands-on, yang harus disentuh, yang harus dirasakan itu melalui daring. Nah, kita berharap melalui seminar yang diselenggarakan pada siang hari ini, harapan-harapan kita agar pendidikan di SMK, ya, pendidikan vokasi di perguruan tinggi, itu dapat kita bisa memperoleh ya informasi-informasi penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilakukan dengan secara atau seefektif mungkin ya. Bagaimana prosedur-prosedur, bagaimana mekanisme, bagaimana metode-metode yang dipakai, saya kira nanti akan bisa diperoleh melalui webinar ini. Tentu harapan kami semoga webinar yang diselenggarakan oleh program studi vokasional teknik elektronika UAD ini dapat memberikan manfaat ya, tidak hanya sebagai sumber inspirasi saja, tetapi juga mungkin secara technically kita memperoleh banyak informasi-informasi yang langsung ready for use ya, bisa digunakan di lapangan selama pandemi ini, khususnya adalah bagi para guru SMK yang mengelola atau mengampu mata pelajaran produktif, dan tentu juga bagi para penyelenggara pendidikan vokasi di perguruan tinggi. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Atas nama pimpinan UAD menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Ibu Dr. Ratna Wardani, Magister Teknik, yang di sela-sela kesibukannya ya di Universitas Negeri Yogyakarta dapat meluangkan waktu untuk bisa mendampingi kita semua dalam memperoleh atau mengkaji bersama-sama tentang bagaimana pendidikan yang bisa kita selenggarakan, pembelajaran yang bisa kita selenggarakan di SMK khususnya di masa pandemi ini. Dan juga kepada Pak Dr. Budi Santoso selaku Kaprodi PVT UAD yang telah berkenan untuk menjadi keynote speaker pada siang hari ini, juga kepada Mas Bari Nur Stiono MPD ya, ini dosen muda dari program studi pendidikan vokasional teknik elektronika,
yang juga nanti akan memberikan uraian-uraian yang terkait dengan bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan vokasi di era pandemi ini. Semoga webinar dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pesertanya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan vokasional Teknik Elektronika UAD dengan tema penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran di SMK dan pendidikan vokasi di era pandemi ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas sambutannya dan juga di arahannya terkait dengan pelaksanaan webinar pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika FKIP UAD. Mudah-mudahan dengan demikian nanti kita sudah memiliki sedikit gambaran kira-kira apa yang akan kita bicarakan, kita diskusikan pada webinar kita pada siang hari ini. Para peserta yang saya hormati, yang barangkali baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung di webinar pada siang hari ini, dan kami berharap Anda bisa mendapatkan banyak informasi dari webinar ini, dan juga dipersilahkan nantinya untuk menyampaikan pertanyaan dan sebagainya melalui chatroom YouTube kita. Dan juga tadi ada yang bertanya bagaimana presensinya, insya Allah akan kami share pada saatnya nanti. Jadi tenang saja, tetaplah ikut bersama kita semuanya untuk mengikuti diskusi kita yang akan berlangsung selama sampai pukul 3 nanti. Dan terima kasih tadi sudah kami pantau Pak Kaprodi. Peserta yang bergabung sudah cukup banyak, saya kira ada yang dari Surabaya, dari Kuningan, dari Lampung, dari Payakumbuh dan sebagainya, dan saya kira akan terus banyak bergabung lagi, dan kami persilahkan mungkin yang hari ini sudah masuk, siang hari ini sudah masuk ke melalui YouTube channel kita, silakan disampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain atau para pemerhati pendidikan vokasi untuk segera bergabung. Barangkali ada yang mungkin lupa atau mungkin tidak tahu harus seperti apa, silakan sekali lagi bergabung melalui channel YouTube Universitas Ahmad Dahlan. Dan pemirsa, kita akan segera masuk kepada sesi berikutnya, yaitu keynote speech yang nantinya akan disampaikan oleh Kaprodi PVTE UAD. Yang jelas kalau kita melihat profil dari lulusan ya PVTE ya Pak Kaprodi ya, itu ada 4 kalau saya perhatikan itu. Yang pertama untuk menjadi pendidik atau instruktur pada bidang vokasi teknik elektronika di sekolah menengah kejuruan, artinya menjadi pendidik, menjadi guru. Yang kedua menjadi service manager, tidak hanya di sekolah, kemudian menjadi group leader atau service advisor, dan juga technopreneur pada bidang pendidikan vokasi dan teknik elektronika. Dan saya kira Pak Dr. Budi Santoso ini adalah orang yang sudah sangat berpengalaman di dunia SMK. Oleh karena itu kami mohon beliau sebagai keynote speaker pada siang hari ini dan akan menyampaikan sebuah materi tentang pembelajaran SMK dan pendidikan vokasi di era pandemi. Oleh karena itu kami persilakan kepada Pak Dr. Budi Santoso, Kaprodi PVT UAD, untuk menyampaikan keynote speech-nya pada siang hari ini, kira-kira selama kurang lebih 20 menit ke depan ya Pak ya. Terima kasih. Kami persilakan Pak Dr. Budi Santoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seminar yang webinar nasional yang kami hormati. Pada siang hari ini selaku pembawa acara Pak Ali, dan terima kasih tadi Pak Rektor telah membuka acara ini. Seminar ini dilaksanakan dalam rangka untuk sosialisasi pendidikan kejuruan vokasi pada era pandemi. Tentu peserta semua sudah banyak yang mengikuti kegiatan semacam ini, tapi insya Allah akan ada warna lain dari kegiatan webinar ini. Jadi sebagai keynote speaker saya akan menyampaikan program pengembangan pendidikan kejuruan atau vokasi dari waktu ke waktu. Bahwa kegiatan ini kita awali dari pemahaman kita tentang wajah kegiatan dunia, ekonomi dunia saat ini sudah berubah. Ya. Jadi saat ini internet dan dunia digital itu sangat menguasai kita, sehingga semuanya akan berubah. Ya. Apalagi dengan era pandemi sekarang ini, tentu percepatan perubahan ini semakin sangat cepat. Ya. Mulai dari sharing ekonomi, e-education, dan e-government maupun era digital yang lain.
Demikian juga era baru industrialisasi digital itu ada memberikan kita dua peluang, satu ancaman dan peluang, yaitu bahwa secara global ada pengangguran sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan yang hilang karena adanya industrialisasi digital. Tapi memberikan peluang pekerjaan yang lebih besar, yaitu 2,1 juta pekerjaan baru. Ya, ini adalah tantangan kita. Nah, di Indonesia khususnya kita sudah mengalami, toko-toko sudah banyak yang berubah ke e-marketplace, demikian juga alat transportasi. Ya, ini adalah gejala-gejala yang bisa kita lihat. Ya. Kemudian skill, ini yang menarik bahwa nanti kaitannya dengan apa yang kita diskusikan, ada perubahan skill industrial di masa depan, yang mana beberapa dari sekian banyak ya itu ada 5 minimal ya. Jadi ada cognitive abilities, ada system skills, complex problem solving, kemudian content skill dan proses skill ini yang akan mendominasi, sehingga ini nanti menjadi PR bagi pendidikan vokasi kita untuk memberikan bekal kepada para siswa maupun para mahasiswa memiliki 5 skill yang sangat dominan ini ya, dalam proses pembelajaran. Nanti akan diuraikan oleh 2 narasumber berikut. Kemudian juga ini yang menarik juga, jadi kami memilih data walaupun agak lama, 2017 dan kemudian sampai 2019 ini, bahwa data guru SMK negeri ini khususnya ya, karena kesulitan kami untuk mendapatkan swasta, untuk teknik elektro dan elektronika dan informasi itu ada kekurangan guru pada tahun 2017 itu 13.320 dan terus berkurang terus sampai saat ini. Nah, ini memerlukan peluang bagi pendidikan vokasi di pendidikan tinggi untuk menyiapkan guru, tetapi ancaman bagi penyelenggara di level SMK untuk mendapatkan guru ini akan sulit. Nah, tentu ada upaya-upaya ini yang kita lakukan, yaitu dengan melakukan webinar semacam ini. Nah, secara umum pendidikan kita itu ada sasaran strategisnya, yaitu intinya itu menguatkan kapasitas inovasi, di mana sekarang ini di dunia sumber daya alam sudah mulai berkurang, kemudian juga sumber daya manusia skill itu berkurang, tapi inovasi yang menguat. Nah, mungkin nanti Ibu Dr. Ratna akan menguraikan sedikit banyak tentang bagaimana menginovasi skill yang akan ada. Nah, karakteristik pendidikan kejuruan intinya adalah diarahkan untuk peserta didik itu memasuki lapangan pekerjaan. Jadi bisa dia bekerja pada sektor industri atau dalam misi kami PVTE, Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, adalah menjadi entrepreneur di bidang elektronika. Ya. Nah, tadi Pak Rektor sudah menyinggung tentang prinsip, ada 16 prinsip pendidikan vokasi yang disampaikan oleh Charles Prosser. Saya hanya mengutip 4 yang sangat penting di sini, bahwa ada 5 ya. Jadi yang penting ya diantaranya adalah work environment, bahwa lingkungan pekerjaan itu harus kita ciptakan ketika kita melaksanakan pendidikan vokasi. Ya. Demikian juga yang kedua, industri standar. Jadi semua itu harus terstandarisasi oleh industri. Ya. Yang ketiga adalah work habit, di mana perilaku atau kebiasaan-kebiasaan bekerja di industri harus kita bawa kepada pendidikan di vokasi, baik di SMK maupun di pendidikan tinggi vokasional. Yang tidak kalah penting yaitu craft person teacher. Jadi seorang pendidik atau seorang dosen pendidikan vokasional di bidang teknik elektronika khususnya itu harus ahli di bidangnya. Jadi dia tidak hanya sekedar teoritik tapi juga praktek. Dan yang terakhir yang dikutip oleh Prosser adalah performance standar. Jadi semua itu harus dilakukan secara standarisasi. Nah, prinsip pembelajaran nanti juga mungkin akan disampaikan, ada beberapa, diantaranya ada individual learning, kemudian student centered learning, ada integrated learning. Yang tidak kalah menarik adalah mastery learning, di mana mastery learning ini adalah ketuntasan belajar. Jadi siswa atau mahasiswa pendidikan vokasi harus tuntas, ya. Maka sebagai pendidik, sebagai dosen di pendidikan vokasional harus menerapkan ini, termasuk juga competence based learning, production based learning, ya. Yang tidak kalah penting adalah sekarang ini adalah work based learning, yaitu pembelajaran yang dilakukan sambil bekerja di industri, ya. Namanya banyak tetapi secara umum sama, yaitu bahwa kegiatan pembelajaran dilakukan di industri.
Nah, ini saya kutip dari Prof. Wardiman beberapa dekade yang lalu, cukup menarik. Program unggulan pada tahun 95 sampai 98, beliau mengungkap ada 8 yang saya kutip di sini, tapi yang paling penting adalah bahwa pembelajaran beliau sudah mengungkapkan saat itu adanya link and match, bahwa kita ingat dulu kalau periode saya sekolah kejuruan atau SMK itu harus berdampingan dengan dunia industri atau DUDI, ya, bahkan sekolah menghadirkan industri secara langsung waktu itu, ya. Nah, ini merupakan unggulan yang saya kira dengan sistem ganda, dengan link and match, ya, itu akan mendekatkan, karena memang tujuan dari sekolah atau pendidikan kejuruan adalah menyiapkan siswa atau mahasiswa untuk terjun ke dunia usaha dan dunia industri. Sehingga inilah yang mungkin yang harus kita bahas, yang harus kita walaupun ini sudah lama tetapi saya kira cukup menarik, ya. Ada 8 yang lain, diantaranya di sini ada meme juga ada nih, multi entry, multi exit Pak Ali ini, ya, istilahnya meme, ya. Jadi siswa itu tidak harus tuntas 3 tahun, ya. Ini sebetulnya konsep ini sudah dicanangkan tetapi hanya belum sempat terlaksana, dan alhamdulillah nanti terakhir saya sampaikan dari Pak Dirjen Vokasi yang baru juga ini tidak jauh berbeda dengan sini. Yang terakhir adalah ada program namanya Recognition of Prior Learning. Jadi kompetensi itu tidak harus diperoleh ketika dia di sekolah, tetapi dimanapun harus ada program pengakuan. Nah, ini yang sulit, ya, yang sampai saat ini siapa yang mengakui belum begitu lancar. Nanti mungkin dari diskusi-diskusi baik dari Bu Ratna maupun Mas Bari nanti akan bisa mengupas secara tuntas. Dan yang terakhir adalah ini adalah saya kira tidak asing, ya, pernikahan massal programnya Pak Dirjen Diksi, ya, Pak Dr. Wikan, ya, ada 8, nanti juga mungkin akan disinggung secara rinci bagaimana seorang pengelola pendidikan kejuruan menyiapkan siswa maupun mahasiswanya untuk masuk ke dunia industri, harus menggandeng mulai dari perencanaan kurikulum, kemudian prosesnya menghadirkan guru tamu atau dosen tamu, kemudian juga siswa mahasiswanya harus terjun ke industri, dan tidak kalah pentingnya adalah yang terakhir adalah sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara transparan, secara objektif yang dilakukan oleh industri. Itu mungkin Pak Ali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya. Nanti 2 narasumber kita harapkan akan berkembang, akan bisa mengupas lebih detail bagaimana ketika era pandemi ini, ya, kita lakukan, ya, semua pada mengeluh bagaimana siswa bisa hand on seperti Pak Rektor tadi menyampaikan, tapi harus melalui YouTube tidak bisa. Nah, bagaimana caranya nanti insya Allah mudah-mudahan masing-masing narasumber akan memberikan pengalamannya dan trik-triknya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaprodi, Pak Dr. Budi Santoso atas pengantarnya sebagai keynote speech pada webinar kita pada siang hari ini. Tadi yang jelas kalau menurut data statistiknya, ya, pada tahun 2017 saja ada kekurangan sekitar 13.000 guru teknik elektronika, ya, untuk SMK kita, gitu, ya. Jadi terus berkembang 2018, 2019, sampai sekarang saya kira itu baru negeri Pak Ali. Baru negeri, belum termasuk negeri. Swasta mungkin ya, hampir sama. Hampir sama. Berarti luar biasa kebutuhannya. Ya. Tapi memang seperti disampaikan oleh Pak Kaprodi tadi, Pak Dr. Budi Santoso, bahwa di era sepanjang sekarang ini tantangannya luar biasa. Baik di sekolah-sekolah kita, di SMK kita, ya, yang biasanya banyak hands on di laboratorium, sekarang terjadi pandemi seperti ini, juga kita alami di perguruan tinggi, ya Pak Budi, ya. Nah, oleh karena itu butuh butuh strategi-strategi. Kalau Pak Mas Menteri Nadiem menyampaikan untuk daring dan sebagainya, tapi sampai hari ini rasa-rasanya belum ada jurus yang jitu bagaimana mengatasi pembelajaran untuk daerah-daerah yang di situ belum memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara offline, tetapi internetnya juga masih belum
menjangkau ke sana. Yang lebih krusial lagi adalah hand-on tadi yang disampaikan Pak Rektor, Pak Ali. Betul. Jadi skill itu harus dilatih, tidak bisa lewat online. Iya. Jadi masalah lewat tutorial video juga nggak bisa ya Pak? Sulit ya? Pak Ali. Sulit Jadi, sekali. Bagaimana nyolder gitu ya? Menyolder dengan bantuan online kan sulit. Ya, oke. Nanti Bu Dr. Rana dan Pak Bari mungkin pengalaman beliau di SMK juga, mudah-mudahan bisa memberikan sharing pengalamannya. Ya. Itulah yang nanti kita tunggu-tunggu untuk sesi berikutnya, Pak Budi. Bagaimana sih ketika kita dalam kondisi seperti ini mensiasati ya situasi supaya kita tetap bisa beraktivitas melakukan pembelajaran, tetapi dengan strategi-strategi yang memungkinkan dilakukan dan yang paling optimal tentunya bisa kita lakukan. Atau mungkin nanti peserta ada yang punya pengalaman bisa menyampaikan secara sharing gitu ya, sharing pengalaman best practice yang ada di kita diskusi, tempatnya masing-masing. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Budi, Pak Dr. Budi Santoso atas keynote speech-nya tadi yang telah disampaikan mendasari diskusi kita yang kita lakukan pada sesi berikutnya. Oleh karena itu, para peserta yang ada di chat room, yang ada di channel YouTube, tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya bersama Ibu Dr. Ratna Wardani dan Bapak Bari. Bapak Bari Nur Setianto, SPD MPD, setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama webinar PVTE FKIP UAD. Selamat berjumpa kembali para peserta webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Fakultas Keguruan Pendidikan Universitas Dahlan Yogyakarta dengan tema pembelajaran SMK dan pendidikan vokasi di era pandemi. Sebagaimana kita rasakan dan kita alami bersama bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang luar biasa, mendisrupsi banyak hal, termasuk pembelajaran-pembelajaran yang terjadi di sekolah-sekolah kita, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Sampai saat ini rasanya belum ada jurus yang sangat manjur bagaimana cara kita mensiasati pembelajaran yang biasa kita lakukan lebih-lebih di SMK, ya Bu ya, di lab-lab yang itu membutuhkan hands-on, harus menyentuh sesuatu, harus praktek dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba kita harus
dihadapkan dengan situasi di mana itu tidak memungkinkan lagi. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini telah hadir bersama kita pada sesi yang kedua ini, dua narasumber kita yang siap untuk sharing pengalaman beliau, juga tentu pemikiran beliau, tentang bagaimana pengelolaan pembelajaran di SMK pada era pandemi. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ibu Dr. Ratna Wardani, MT. Beliau adalah dosen di jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Dr. Ratna. Waalaikumsalam Pak Ali. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya? Sehat selalu untuk semua Pak Ali. Untuk semuanya Alhamdulillah. Bu Dr. Ratna Wardani ini selain sebagai dosen di jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika UNY, beliau juga punya tugas tambahan itu sebagai sekretaris Pusat Inovasi Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran di LPMPP UNY. Dan juga yang sangat penting bahwa beliau pengalamannya banyak sekali, diantaranya pernah mengikuti short course on Vocational Education 2018 di TUD Germany ya. Dan juga beliau sebagai instruktur nasional bidang TIK pada K13, kurikulum 13 maksudnya Bu ya. Juga sebagai instruktur program PPG dan tim penyusun kurikulum PPG. Dan juga dulu di tahun 2015-17 sebagai HCD training di berbagai negara di ASEAN. Jadi saya kira Bu Dr. Ibu Dr. Ratna Wardani ini pengalamannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Oleh karena itu nanti kita dengarkan bagaimana beliau memberikan jurus-jurus ketika di era pandemi semacam ini. Dan yang kedua, nanti akan juga sharing bersama kita Bapak Bari Nur Setianto, SPD, MPD. Assalamualaikum Pak Bari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Bari? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, Pak Bari pakai baju dan pakaian itu karena pandemik atau biasanya seperti itu ya? Momen Pak, Oh, hanya momen ya? momen tertentu saja ya. Iya, Pak Bari orang asli Jogja, asli Jawa gitu ya? Darah Jawa tapi lahir di Lampung Pak. Oh gitu, Puja Kesuma ya? Iya, Puja Kesuma. Puja Kesuma. Nggak apa-apa Pak Bari, tetap boleh memberikan sharing pengalaman di sini ya. Iya, siap. Baik, saya kira tadi belangkonnya untuk menangkal virus atau bagaimana Iya. gitu ya. Atau ini memang ternyata orang elektronika juga cinta budaya Jawa juga gitu ya. Artinya tidak menghalangi kita untuk tetap mencintai budaya kita. Baik para peserta webinar yang saya hormati, supaya kita bisa lebih fokus, nanti kami harapkan masing-masing narasumber kurang lebih 20 menit ya Bu ya, supaya kita punya waktu untuk tanya jawab, berinteraksi dengan narasumber, dengan peserta yang ada di YouTube masing-masing. Oleh karena itu kita persilakan saja Ibu Dr. Ratna Wardani untuk sharing pengetahuan juga pengalaman tentang pengelolaan pembelajaran di SMK pada era pandemi. Kami persilahkan Bu Dr. Ratna Wardani. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya mengaturkan ucapan terima kasih kepada Pak Budi Santoso yang sudah memberi kepercayaan untuk bisa sharing di sini. Juga kepada Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan ya, yang saya dulu juga di FTI-nya UAD. Oh. Ketika itu beliau adalah dekan di FTI. Iya, oke. Dan terima kasih sekali kepada Pak Rektor, salam hormat saya kepada Bapak Muklas. Terima kasih diberi kesempatan untuk bisa istilahnya melepas kangen kepada UAD. Iya, iya. Ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk sekedar sharing tentang bagaimana pengelolaan pembelajaran di SMK era pandemi ini kan tidak dalam tatap muka, jadi misalnya materinya dikirim dan sebagainya. Nah, perubahan-perubahan yang cepat ini sebetulnya kalau kita lihat dari sisi positif banyak hal yang bisa kita manfaatkan sebetulnya. Dari misalnya dari dulu guru-guru yang tidak terbiasa menggunakan teknologi tiba-tiba dipaksa. Kalau dipaksa enggak juga ya diminta beradaptasi lah, begitu halusnya diminta beradaptasi untuk bisa mulai menggunakan teknologi. Kenapa ya? Karena memang ada perubahan-perubahan ke depan yang itu kita kemarin selalu membicarakan era industri 4.0, pendidikan 5.0 dan sebagainya itu, tapi kita belum pernah punya bayangan kayak apa sih era industri 4.0, kemudian pendidikan 5.0 dan sebagainya.
Tetapi dengan disrupsi COVID ini ternyata semua dipercepat gitu. Kita mulai bisa beradaptasi dengan perubahan, bahwa peserta didik kita itu ternyata ya kita menjadi melek gitu. Kita jadi tahu bahwa peserta didik kita itu jauh berbeda dengan kita zaman dulu ya Pak Ali, Pak Bali ya. Nah, mereka itu sekarang sudah belajar menggunakan, dalam arti memanfaatkan resource ya di internet itu sudah lebih lihai daripada kita, dan itu menyadarkan kita. Jadi COVID ini kalau secara positif kita lihat ya menyadarkan kita bagaimana pentingnya networking, global resource dan sebagainya. Kemudian fungsi kita juga yang dulunya kita selalu bilang, iya kita ini bukan lagi satu-satunya sumber, kita ini sebagai fasilitator, sutradara, tapi prakteknya kita masih memposisikan tetap sebagai sumber utama gitu, sehingga akhirnya ada gap di mana siswa-siswa kita atau peserta didik kita itu juga merasa bosan. Ini kan sudah ada di internet, kok diajarin lagi gitu. Nah itu akhirnya kita kayak dipacu untuk ya mau merubah itu kelak. Jadi mungkin ke depan inovasi-inovasi itu yang perlu kita kembangkan. Kemudian bahwa life skill itu menjadi penting ya, menjadi sangat penting. Kita tidak hanya beradaptasi dengan teknologi, peralatan dan sebagainya, tetapi komunikasi kita bukan komunikasi seperti biasa, tapi komunikasi digital kita juga ditantang ini. Dalam arti komunikasi digital itu bukan cara ngomongnya, tetapi bagaimana kita mendeliverkan konten, menyajikan konten dan sebagainya, itu juga menjadi tantangan kita. Kemudian fleksibilitas akses sumber belajar. Nah, itu menjadi penting juga, karena pada akhirnya sumber-sumber yang ada itu kan mulai terbuka gitu. Pada pandemi kemarin banyak yang membuka diri, walaupun nanti mungkin setelah pandemi ya kita tetap bayar lagi. Tapi setidaknya kita sudah sempat mengenal itu gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, transformasinya nanti saya mencoba membagi. Kemarin masa tanggap darurat itu kita masih gagap sekali apa adanya pembelajarannya. Kemudian masa ini sekarang adaptasi kebiasaan baru nih, di sini kita mulai menata, sebetulnya mulai merencanakan yang harapannya nanti setelah pasca pandemi itu kita sudah sudah terbiasa menggunakan teknologi atau blended, atau ya menata pembelajarannya sudah mungkin tidak dengan cara konvensional seluruhnya, tapi sudah blended, betul-betul blended. Kenapa ya? Karena kita dan juga peserta didik kita akhirnya terekspos atau terbiasa dengan pola-pola yang selama ini kita lakukan selama pandemi. Nah, untuk itulah maka masa pandemi kemarin kita dihadapkan pada bagaimana kesiapan setiap individu kita, baik itu individu peserta didik, pendidik, institusi, pemerintah beradaptasi gitu. Kemudian juga kebijakan seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Budi, juga Pak Rektor, itu kan juga masih bertahap gitu, tidak bisa tiba-tiba harus seperti ini, harus seperti itu, karena memang masih mencari-cari model apa yang cocok gitu. Kemudian kesiapan guru, orang tua, siswa itu juga menjadi problem kita. Kemudian infrastruktur. Nah, infrastruktur ini yang kemarin cukup istilahnya menjadi keluhan terbesar gitu, karena di wilayah-wilayah tertentu belum ada koneksi internet misalnya, atau tidak setiap siswa punya perangkat pembelajaran dan sebagainya. Nah, ini kemudian di transisi ini kita sudah mulai dipayungi ya dengan aturan-aturan bagaimana melaksanakan pembelajaran. Kemudian kita juga sudah harus menyesuaikan dengan prinsip pembelajarannya, pembelajaran jarak jauh dan juga yang lain-lain. Mohon maaf ini agak tumpuk-tumpuk, ini mungkin beda versi ya. Beda versi, karena punya saya tadi tidak tumpuk. Nah, ini kebijakan baru ini di sini kan sudah mulai ya ada boleh tatap muka, tapi pada area-area tertentu yang itu juga dengan menggunakan protokol yang ketat sekali gitu ya, dan terutama untuk yang sifatnya laboratorium, bengkel dan sebagainya, ini sudah ada istilahnya kebijakan diperbolehkan, tetapi aturannya sangat ketat, jarak, kemudian bahwa dalam satu kali kalau harus praktikum itu ya biasanya satu kelas biasanya praktikum itu 20 ya. Ini nggak boleh lagi, mungkin satu praktikum hanya di bawah 10 kemungkinan gitu kalau memang harus dilaksanakan. Tetapi masih tetap disarankan untuk tetap daring. Nah, di situ nanti kita menjadi tantangan bagi kita bahwa
Memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam masa pandemi COVID ini ya prinsip pembelajarannya mulai kita adaptasi ya. Jadi orientasi kita masih kepada peserta didik, kemudian bahwa ada modifikasi tertentu, misalnya kalaupun harus, misalnya kayak praktikum laboratorium itu harus tatap muka, maka modifikasinya juga harus diatur bagaimana supaya protokol itu tetap terjaga. Kemudian tetap bisa menggunakan memadukan antara sinkron dan asinkron, karena tidak mungkin pembelajarannya selalu kita lakukan sinkron, kasihan nanti peserta didik kita. Bagaimana dengan kuota internetnya, gitu, biayanya, dan guru-guru kan juga gitu. Kalau guru-guru mungkin guru negeri mungkin kemungkinan tidak bermasalah, tetapi bagaimana dengan guru swasta, siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya kuota dan lain-lain misalnya. Kemudian pelibatan, walaupun nanti perpaduan antara daring dan luring gitu, kita sekarang belajar berubah bahwa pada akhirnya dalam proses pendidikan anak-anak didik kita itu orang tua juga memegang peranan besar di situ, baik itu yang di sekolah mulai dasar sampai menengah atas, bahkan untuk pendidikan tinggi, kuliah itu ternyata juga peran orang tua itu menjadi penting juga, jadi tidak bisa lepas itu. Kemudian dari sisi teknologi, nah ini yang nanti mungkin menjadi poin kita itu adalah bagaimana pada akhirnya integrasi teknologi itu diperlukan di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang penting lagi adalah umpan balik, bahwa nanti walaupun dengan teknologi itu seharusnya akan jadi lebih mudah bagi para pendidik itu untuk bisa memberikan respon umpan balik kepada siswa-siswanya, melakukan assessment dan lain-lain gitu. Jadi tidak lagi bentuknya tugas tapi nggak tahu apakah tugasnya itu diperiksa atau tidak. Sehingga itu membebani siswa-siswa kita gitu. Kasihan kemarin itu banyak yang dari surveinya Tanoto itu dikatakan 49% itu tidak suka belajar di rumah, itu bukan karena apa-apa, karena kebanyakan tugas. Jadi itu yang harus dirubah oleh para pendidik. Nah di sini bagaimana dengan pendidikan vokasional pelaksanaannya, karena kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi dan juga oleh Pak Rektor itu fokus dari pendidikan vokasi ini kan kemampuan kerja, kompetensi kerja gitu. Jadi keterampilannya itu harus mencapai kompetensi yang distandarkan gitu. Nah, pembelajarannya juga harus pembelajaran sifatnya praktis, bukan hanya teoritis gitu. Nah, di situ nanti ketika kita harus melaksanakan secara katakanlah daring ya atau campuran, di situ perlunya tidak hanya pendidiknya tapi institusi, ini institusional itu bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa ketika nanti harus mengintegrasikan digital dan online learning atau DOL itu di dalam pendidikan dan pelatihan. Karena ke depan itu mungkin bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan. Saya ketika di Jerman itu sempat berkunjung ke industrinya BMW. Nah itu jumlah pekerjanya itu ternyata hanya sedikit. Semua dikerjakan oleh robot, masang kaca, semua robot gitu. Pekerjanya itu adalah insinyur-insinyur yang mengontrol, jadi bagian controllingnya. Jadi artinya orangnya bisa hanya sedikit tapi hasil pekerjaannya luar biasa. Artinya dia menguasai teknologi itu gitu. Nah ke depan itu kan kita bisa membayangkan seperti itu ya, orang bekerja. Artinya di sini bahwa teknologi itu tidak akan bisa dilepaskan dalam proses pembelajaran ya. Baik itu untuk pembelajaran yang sifatnya teori maupun yang praktis, tetapi seperti tadi bukan berarti kita terus meninggalkan praktis, karena tetap butuh sentuhan. Misalnya orang praktikum kimia katakanlah bisa dilakukan dengan simulasi, tetapi bahwa orang kimia itu harus tahu misalnya kan zat-zat kimia juga berbau ya. Kalau itu dilakukan dengan teknologi mungkin baunya belum ada. Ya, pencampurannya bisa dilakukan secara simulasi gitu ya, tetapi untuk merasakan realnya seperti apa, prosesnya seperti apa, bunyinya zat-zat itu bercampur kan enggak beda ya, namanya sentuhannya beda ketika dilakukan secara real dengan simulasi misalnya. Tetapi
nanti adalah bagaimana kebijakan kita menyesuaikan kapan kita harus menggunakan simulasi dan sebagainya, kapan memang itu harus dicobakan. Nah, di sini yang penting ketika memang diputuskan bahwa nanti digital dan online learning itu harus diterapkan dalam pendidikan vokasional itu ya satu, perilaku integrasinya seperti apa. Artinya institusi punya visi tentang itu. Kenapa penting visi di sini? Karena nanti dukungan infrastruktur di poin yang berikutnya itu ditentukan oleh institusinya gitu. Kemudian kualitas pendidiknya. Kalau nanti mau diterapkan tetapi kualitas pendidiknya masih nyaman dengan tidak mau belajar, ya tidak mau menguasai literasi digitalnya juga repot. Ya, literasi digital di situ ya baik itu peserta didik maupun pendidiknya seperti itu. Jadi ini saling terkait ini untuk digital online integrasinya. Nah, yang namanya pendidikan vokasional otomatis nggak lepas namanya dari praktikum ya. Nah, di sini praktikum ini menjadi problem besar ketika kemarin harus online gitu ya. Bapak Ibu pasti merasakan, terus pelaksanaannya gimana? Kemarin dilaksanakan di akhir semester gitu supaya waktu itu kan perkiraannya mudah-mudahan cepat selesai, jadi praktikum ditunda dilakukan di akhir semester. Kenyataannya sampai sekarang juga belum, kita masih berada di kondisi seperti ini sehingga banyak praktikum-praktikum yang akhirnya harus diganti. Jadi di akhir semester akhirnya tidak bisa melaksanakan praktikum tertentu, tapi sebagian ada yang bisa melaksanakan non virtual laboratorium, tetapi jumlahnya terbatas sekali dan betul-betul ketat gitu pelaksanaannya. Dan itu pun kesulitannya kemarin kalau di perguruan tinggi mahasiswanya sudah pulang semua, jadi nggak bisa dilaksanakan kan. Nah itu, pilihannya yaitu tadi, kalau misalnya itu tidak bisa dilaksanakan karena kondisi, berarti memanfaatkan simulasi dan virtual laboratorium. Tetapi ini juga harus dipilih-pilih nanti mana yang bisa dilakukan dengan simulasi dan virtual lab, karena memang kondisinya kita diminta beradaptasi gitu. Karena kondisinya mana yang tidak, dan itu pun tidak semuanya nanti aplikasinya free gitu. Jadi akhirnya juga dukungan dari institusi penting, karena ada beberapa aplikasi atau virtual lab itu yang juga berbayar tetapi dengan kualitas yang bagus otomatis. Nah, Bapak Ibu di sini yang penting lagi adalah bagaimana kalau misalnya harus dilakukan secara online gitu ya, itu yang paling penting saya di sini hanya memberikan bagaimana materi demonstrasi itu disediakan. Kemudian tugasnya harus betul-betul terencana, terintegrasi. Kemudian kalau dimungkinkan bisa disediakan, kalau pendidikan kalau SMK itu kalau misalnya seperti IT itu bisa disediakan lah ya, bisa dilakukan mandiri gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang lain, kalau mesin misalnya otomotif kan mungkin masih bisa ya kalau mau bongkar-bongkar. Tapi kalau udah pakai CNC dan sebagainya kan nggak mungkin ya. Itu. Tetapi kalau ada bagian-bagian di mana itu bisa dikerjakan secara mandiri oleh siswa kita, maka bisa saja kita menyusun materi praktikum yang bisa dilakukan secara mandiri oleh siswa menggunakan peralatan atau bahan yang ada dan simulasi. Nah, nanti skenarionya yaitu ada persiapan, artinya di sini penting peranan pendidik itu mempersiapkan bagaimana praktikum itu harus berjalan, itu menjadi sangat penting. Kemudian bagaimana melibatkan siswa di dalam prosesnya, artinya dia benar-benar melakukan gitu, melakukan apa yang direncanakan oleh gurunya atau dosennya. Jadi harus dibuatkan rencana, dibuatkan tugas sebetulnya. Kemudian nanti dari tugas itu kemudian ada refleksi dari guru atau dosen. Nah, ini yang penting sekali. Ya, ini manfaat saja kalau memang kita harus menggunakan simulasi atau virtual lab, yang jelas aksesnya lebih fleksibel. Jadi guru merencanakan harus melakukan A, B, C, D gitu, atau dosennya. Nah, peserta didik bisa melakukan itu secara fleksibel, nggak harus jam ini sampai sekian, tapi dia bisa mencoba, kemudian bisa mengulangi, karena biasanya ada umpan balik seketika itu ya. Sehingga dia bisa mengulang-ulang. Misalnya kalau yang saya lihat itu kalau calon dokter ya, itu ada kan simulasinya. Jadi sebelum dia menyuntik beneran tuh mereka menggunakan simulasi dulu untuk latihan nyuntik itu, supaya mungkin mengurangi apa ya, kan kalau awal kan gugup atau gimana kesalahan, tetapi nanti toh tetap walaupun sudah berulang-ulang pakai simulasi, tetap yang namanya pertama kali melakukan pasti, tapi setidaknya bisa diminimalisir kesalahannya. Jadi tujuannya sebenarnya simulasinya seperti itu.
Kemudian yang jelas kalau menggunakan virtual lab atau simulasi itu biasanya perangkatnya atau softwarenya itu canggih-canggih. Dan itu menjadi kesempatan peserta didik kita mencoba peralatan canggih. Kayak misalnya kalau penerbang kan peralatannya pesawat. mahal ya, simulator pesawat mahal kalau misal. Ya, tapi kan ini kesulitannya itu di dukungan infrastruktur itu kalau memang mau dilakukan seperti ini ya otomatis institusi yang memegang peranan. Nah, Bapak Ibu, mungkin secara cepat saja ini nanti, nah ini hanya contoh saja beberapa simulator yang bisa digunakan kalau Bapak Ibu bidangnya nanti tergantung bidang studi yang diajarkan. Di situ ada matematika sains, ada teknik mesin dasar, ada komputer sistem, multimedia, elektronika, ada juga di situ. Itu saya kemarin menggali, mencari. Itu kalau Bapak Ibu mau ke sana nanti ini bisa di-share ya PowerPoint-nya, dicoba cari, terus nanti dicoba-coba. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau yang berbayar memang itu tanggung jawab institusi harusnya ya Pak ya. Iya. Nanti kalau gurunya yang membeli, kasihan gurunya atau Kasihan. dosennya membeli sendiri. Ya. Jadi ini betul-betul kalau sangat tidak bisa pertemuan, karena kan tergantung wilayah ya. Tidak bisa dilaksanakan praktikum itu secara real gitu, mau tidak mau ya. Salah satu pilihannya adalah memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada. Simulatornya ini banyak yang gratis juga, gitu. Dan dia sudah tertata sekali melakukan apa, tugasnya apa, bagaimana melakukan. Nah, itu nanti Bapak Ibu silakan dicoba-coba. Ini linknya saya coba bagikan di sini. Ini yang matematika sains tadi itu banyak sekali di sini untuk per materi, tidak semuanya bisa dipilih oleh Bapak Ibu nanti. Itu sangat bisa dimanfaatkan. Kemudian virtual lab ini juga banyak gitu. Saya suka pakai yang software engineering ini tertata. Itu karena bidangnya IT ya. Tetapi untuk yang bidang-bidang yang teknisnya cukup kuat itu memang dia berbayar ini. Yang virtual lab ini harus beli, harus mendaftar istilahnya ya. Tapi memang dia mendekati realnya. Jadi setidaknya peserta didik kita nanti akan lebih dekat. Ketika nanti harus pakai alat beneran, saya rasa sangat bisa ini. Nah, ini yang salah satu virtual lab. Sampai ada yang misalnya untuk melakukan apa namanya Pak, solder pesawat, bukan pesawat, kapal selam, menyolder itu ada ininya. Ada simulatornya, ya. Tapi memang berbayar, jadi itu berbayar. Dan itu juga nanti tergantung dari tingkat pendidikan. Kalau kira-kira anak SMK terus kuliah itu kan bisa, artinya pola pikirnya sudah berbeda ya. Jadi dengan menggunakan virtual lab atau simulator itu bisa sangat. Karena ya ke depan itu kan kita tidak tahu ya. Artinya manusia mungkin nanti yang lebih banyak digunakan tuh bukan ototnya kan. Makin persentasenya makin ke intelijensinya, iya. Jadi itu makanya mungkin manusia makin lama makin kecil ya, karena ototnya enggak kurang terlatih. Nah, itu tantangan pendidikan era pasca pandemi itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita akan ke depan tuh tantangannya era industri 4.0 itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu atau peserta seminar pernah masuk ke industri-industri seperti Toyota. Toyota ada kan ya di Jakarta itu, mungkin bagaimana canggihnya teknologi mereka gitu. Saya beruntung berkesempatan di dalam kunjungan-kunjungan ketika training dan short course itu bisa masuk ke industri-industri yang besar-besar yang mereka sebetulnya sudah menerapkan IE 4.0 waktu itu. Ya, jadi ada di Vietnam, ada di Thailand, kemudian ada di Jerman. Itu ya luar biasa, kadang-kadang terkaget-kaget. Terus kita tuh betul-betul ya kayak di Vietnam yang saya lihat itu semua dikerjakan oleh robot. Mesin, ya. Tetapi QC-nya manusia, nggak boleh robot gitu. Jadi dia mengamati betul prosesnya dan sebagainya. Nah, itu artinya bahwa tetap di atas itu manusia paling atas gitu. Jadi robot tuh hanya alat gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ke depan tuh masa depan SDM itu sudah berubah. Kalau nanti kita lihat ya 3D itu demand, design dan digitize itu pekerjaannya berubah bukan total, tapi seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, banyak pekerjaan baru, kompetensi baru yang dulu kita nggak membayangkan sekarang muncul tiba-tiba gitu. Kemudian literasinya juga ada literasi baru, kemudian kualitasnya juga
harus ditingkatkan. Nah, di sini mungkin hanya satu contoh, ini SDM-nya di situ terlihat ya jenis pekerjaannya baru, kemudian yang dulu work skill-nya itu hanya profesional gitu ya, dimana profesional itu intinya kompetensi, kemudian keahlian atau keterampilannya unik, kemudian dia punya dalam. Nah, ini lebih jauh dari itu, besok ke depan itu udah profesional generalis gitu. Kalau sudah generalis itu kan berarti dia sangat fleksibel, pengetahuannya luas gitu, kemudian pemikirannya luas, kemampuannya juga fleksibel. Nanti nggak heran orang ekonomi tapi dia punya kemampuan yang macam-macam. Orang elektronika punya, tidak hanya sekedar mampu di elektronika dan IT, punya kemampuan dari mungkin psikologinya dan sebagainya, bisa jadi gitu karena tuntutan zaman gitu. Nah, sehingga nanti yang namanya digital skill-nya itu ya, yang digital literasinya itu sudah menjadi efektif digitization. Artinya apa? Besok orang betul-betul, kenapa kok dikatakan high trust? Ya karena dengan teknologi yang ada orang nggak perlu lagi diawasi, tapi dia betul-betul bisa melakukan sesuatu itu dengan jujur gitu, karena dia sadar bahwa teramati dengan teknologi itu teramati. Jadi ujian nggak perlu pakai dijaga-jaga, tapi dia akhirnya sadar bahwa ya seperti sekarang lah orang bicara sembarangan bisa di tracking ya, melakukan sesuatu ya, jejak digitalnya. Kemudian semuanya serba high touch, high tech, itu yang akan ke depan yang akan kita temui. Jadi kalau guru-guru atau pendidik kita dari sekarang tidak mau mulai belajar untuk beradaptasi dengan teknologi, ya agak repot memang. Karena kita itu istilahnya kita itu yang nanti mengantarkan peserta didik kita itu untuk bisa beradaptasi ke lingkungan yang lebih tidak bisa diprediksi. Jadi kalau kita membiarkan, sekarang kita membiarkan, ya sudahlah, kita nggak usah pakai teknologi, biarkan saja peserta didik seperti itu, ya agak repot, nanti kasihan peserta didik ke depan bagaimana mereka bisa mudah beradaptasi. Tetapi memang kebijakan dari seorang pendidik itu adalah bagaimana bisa merancang mana yang harus dilakukan secara digital, mana yang harus dilakukan secara real. Nah, itu kompetensi baru seorang pendidik yang muncul ya, mungkin dulu kita nggak pernah peduli seperti itu ya. Pokoknya kalau nggak ada tugas apa, udah kasih tugas, kirim aja lewat email atau apa gitu. Sekarang tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa betul-betul merancang pembelajaran yang sangat-sangat sesuai untuk peserta didik kita. Kalau mereka harus memiliki life skill dalam arti work skill yang itu sesuai dengan kebutuhan industri, maka kita harus betul-betul merancang ini kondisi seperti ini, mana yang bisa dibuat menggunakan simulator dulu dan mana nanti yang itu harus diperdalam ketika pandemi ini sudah berakhir. Jadi mungkin fleksibilitas kurikulumnya juga perlu ditata. Maksudnya begini, kalau sekarang belum tercapai real seperti itu, mungkin nanti di mata kuliah berikutnya harus bisa bagaimana itu digantikan seperti itu. Nah, mungkin dari saya cuma itu yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita mau berusaha untuk beradaptasi untuk masa depan peserta didik kita, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi tanggung jawab kita adalah kepada peserta didik kita. Terima kasih Pak Ahli. Ya, makasih Bu Dr. Ratna Wardani yang telah menyampaikan tadi beberapa hal yang juga menarik tadi tentang virtual labs ya, virtual labs yang di situ praktikum online, persiapan, refleksi, tetapi juga sangat dianjurkan untuk melibatkan siswa di dalam kegiatan virtual labs-nya atau praktikum online-nya itu. Dan saya kira nanti kita akan mendapatkan contoh-contoh yang lebih real mudah-mudahan dari Pak Bari ya, Pak Bari Nur Setianto, dosen PVTU AD. Dan kami sampaikan kepada para peserta untuk kalau ada pertanyaan bisa disampaikan atau ditulis melalui chat room YouTube ya. Nanti akan kami himpun, akan kami sampaikan kepada narasumber untuk didiskusikan. Oleh karena itu sekali lagi bagi yang punya pertanyaan atau mau sharing, disilahkan untuk ditulis di YouTube chat room untuk tolong disampaikan ini pertanyaan untuk siapa dan seterusnya. Insya Allah nanti akan dibahas pada sesi pertanyaan. Baik para pemirsa, kita akan jeda sejenak saja, sebentar saja. Tetaplah bersama kami di channel YouTube Universitas Dahlan. Kita akan ketemu kira-kira 30 detik setelah ini. Sampai berjumpa di sesi berikutnya.
Ya, selamat berjumpa kembali para peserta webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Fakultas Keguruan Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan yang datang dari berbagai daerah, Bu. Yang saya catat tadi mulai dari Surabaya, dari Kuningan, Lampung, Payakumbuh, Purwodadi, Bogor, Pekanbaru, Kulon Progo, Dompu, Pelayan, kemudian mana ya, Trenggalek, Majenang dan sebagainya. Sekali lagi selamat bergabung di webinar kami. Artinya acara kita ini ditonton dari berbagai peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dan tentunya kita harapkan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini akan berikan insight yang baru, pengetahuan yang baru, dan mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk mencari solusi atas situasi pandemi pada saat ini. Dan berikutnya mari kita ikuti bersama pemaparan atau sharing dari Pak Bari Nur Setianto SPD MPD, dosen PVT UAD, tentang bagaimana pengelolaan pembelajaran pendidikan vokasi pada era pandemi. Pak Bari, kami persilakan sekitar 20 menit ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Muklas MT, dan Bapak Dr. Budi Santoso selaku Kaprodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Universitas Ahmad Dahlan. Ini merupakan kesempatan pertama saya untuk webinar pertama saya. Ya, saya sendiri Bari Nur Setianto, dosen Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Universitas Ahmad Dahlan. Yang saya hormati pula Bu Ratna dan Bapak Raden Muhammad Ali ya selaku moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang pengelolaan pembelajaran pendidikan vokasi di era pandemi ya. Nah, pada topik pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sedikit teori pembelajaran. Kita kembali ke teori-teori lama gitu ya. Terus kemudian akan membahas tentang pendidikan vokasi sendiri, tapi lebih cenderung kepada pendidikan vokasional teknik elektronika yang saya ajar nantinya ya. Terus kemudian kendala yang dihadapi di era pandemi, selanjutnya adalah solusi yang mungkin dapat kita lakukan ya. Nanti juga tergantung kepada kebijakan dari pemerintah maupun universitas ataupun kalau di SMK ya dinas terkait ya, dinas pendidikan. Pertama-tama ini karena saya elektronika, saya tampilkan gambar MOSFET ya, ini rangkaian MOSFET, di mana MOSFET itu sendiri itu ada source, gate, dan drain. Jadi teori pembelajaran kita, source itu sendiri adalah sumber belajar kita itu banyak sekali, bisa dari buku, jurnal, artikel, online, dari modul manapun, diktat ya, itu banyak sekali jumlahnya. Nah, kita sebagai pendidik atau dosen itu hanya sebagai gerbang nantinya, gerbang atau gate, itu juga bisa sebagai trigger. Trigger yang men-trigger mana? Dari sumber masuk ke peserta itu butuh namanya trigger. Kalau peserta secara mandiri belajar, itu mungkin arahnya akan tidak teratur, artinya tidak bisa terkontrol. Nah, ini adalah salah satu komponen elektronika yang mengontrol tegangan ya. Jadi kalau di kita ibaratkan sumber teori pembelajaran di sini adalah sumber belajarnya. Bagaimana sumber belajar itu masuk kepada peserta didik melalui guru. Ya, guru itu sebagai gerbangnya. Guru itu hanya memberikan sebagian sedikit-sedikit ya, artinya men-trigger gate-nya agar sumber belajar yang banyak tadi bisa diserap oleh peserta didik. Mungkin guru nggak bisa memberikan semua materi secara keseluruhan ke peserta didik karena nanti akan membutuhkan waktu yang sangat panjang ya, sehingga diperlukan peserta didik, inisiatif dari peserta didik untuk secara mandiri belajar ya, secara mandiri belajar karena dia sudah dapat sumbernya, sudah di-trigger sama guru sehingga dia dapat belajar secara langsung secara mandiri ya. Harapannya seperti itu ya untuk pembelajaran.
Nah, kita kenal sendiri untuk Bapak Ibu guru, ada teori pembelajaran yang pernah kita pelajari ya. Itu ada behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan saat ini kita lebih cenderung karena teori terbarunya adalah konektivisme. Ya, itu integrasi antara teori chaos dan teori jaringan gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu guru akan berusaha gitu ya, berusaha bagaimana teori belajar untuk siswa, untuk mahasiswa itu dapat tersambung. Nah, yang paling relevan saat ini ya teori konektivisme ya. Paradigmanya apa? Paradigmanya adalah nantinya berpusat kepada mahasiswa. Jadi guru itu juga harus PLN. Nah, PLN itu Personal Learning Network, di mana guru itu harus profesional ya, harus mampu juga menggunakan jaringan internet. Masa gurunya nggak bisa internet, siswanya suruh internetan gitu kan. Saat ini guru maupun dosen juga semua harus profesional gitu. Artinya mampu menjaring juga mana sumber dari internet yang benar dan mana yang mungkin salah gitu ya kan, karena internet banyak orang bisa asal upload gitu, teori-teori juga bisa ya. Nah itu, jadi guru sebagai tadi pemicunya, penyaring. Nah terus seperti yang disampaikan tadi, yaitu adalah teori sinkron dan asinkron, di mana kalau teori sinkron itu koneksi internet dan dalam waktu yang bersamaan, seperti Zoom itu ya. Seperti Zoom itu secara bersamaan ya, secara bersamaan dilakukan. Nah ini akan boros kuota nih kalau sinkron ini. Nah nanti kita bahas lagi. Yang asinkron itu waktunya berbeda ya, bisa e-learning ya, penugasan via Messenger, bisa Facebook, bisa WhatsApp gitu dan penugasan WA via YouTube ya kan. Mobile learning ya. Jadi guru itu kalau yang pendidikan vokasional teknik elektronika ya harapannya ya bisa juga membuat aplikasi mobile learning gitu ya untuk siswa-siswanya atau untuk mahasiswanya gitu. FB ya, Facebook halaman gitu, itu bisa sebagai untuk sharing pembelajaran. Oke, saat pendidikan vokasional teknik elektronika sendiri di Universitas Ahmad Dahlan itu berdasarkan Permen RI tahun 2020 tentang SNPT, itu kita mengambil standar minimalnya yaitu 140 SKS untuk S1, di mana itu terpecah menjadi ada 14 yang moral integrity, bahwasanya setiap lulusan Universitas Ahmad Dahlan ya harus memiliki moral ya, moralnya yang baik ya, moral integrity ya, intelligence ya. Itu di situ ada pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, agama, itu yang paling utama ya. Terus kemudian ada teori kependidikan. Nah, kan kita jurusan pendidikan vokasional ya. Jadi harus mampu mendidik siswa nantinya, lulusan Universitas Ahmad Dahlan harus mengetahui karakter psikologi anak ya, psikologi mahasiswa kalau dosen gitu ya. Nah, terus kemudian ada 48 dan 44 untuk kejuruan ya. Nah, itu hampir seimbang ya, prakteknya seimbang kita dengan laboratorium yang sudah terpenuhi ya, sudah banyak. Terus kemudian lapangannya itu apa? Lapangannya itu praktek di industri ataupun juga di sekolah ya, mengajar di sekolah itu. Dan ini pun nantinya bisa yang istilahnya kalau Pak Menteri bilang Merdeka Belajar bisa lintas prodi gitu ya, bisa pindah-pindah nantinya untuk prakteknya. Oke. Nah, pendidikan vokasional elektronika, teknik elektronika itu kalau berdasarkan struktur kurikulum itu bisa ngajar seorang guru itu di sekolah vokasi itu banyak sekali mata prodinya ya, atau jurusannya lah. Kalau di SMK itu ada audio video, elektronika industri, elektronika komunikasi, mekatronika, ototronik, dan multimedia. Multimedia kemarin ya kebetulan teman juga CPNS multimedia gitu kan, dari jurusan elektronika itu bisa gitu ya. Kemudian yang lainnya apa? Nah, yang lainnya ada rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan ya. Yang lebih wahnya lagi itu electrical avionik ya. Ini kita juga elektronika itu juga bisa ngajar di
pesawat terbang ya, elektronikanya pesawat terbang bisa, karena mereka juga butuh gitu ya. Oke. Selanjutnya kita bisa jadi lulusan pendidikan vokasional teknik elektronika itu jadi service manager. Nah, itu bisa di mana-mana ya, di Polytron. Ya, ini yang basisnya elektronik semua. Ya. Nah, yang paling terakhir itu PT Putra Multi Cipta Teknik Indo. Nah, ini ada di Jogja ya perusahaannya, itu juga hasil dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta ya Bu ya. Nah, itu adik tingkat saya, itu bikin perusahaan dia, membuat apa? Membuat kompor listrik dan canting listrik gitu dan lain sebagainya. Sekarang lagi booming yang keran gitu ya, keran otomatis. Kemudian apa? Lulusan pendidikan vokasional teknik elektronika itu nanti bisa jadi instruktur. Ya, jadi instruktur di sekolah robotik ya, sekolahan pemrograman, sekolahan pelatihan elektronik dan lain sebagainya ya. Di perusahaan-perusahaan juga jadi instruktur bisa gitu ya. Instruktur untuk teknisi-teknisinya gitu ya. Seperti itu banyak. Nah, yang utama dari pendidikan vokasional dan harapan dari pemerintah adalah bisa menjadi technopreneurship ya. Berwirausaha sendiri ya, berwirausaha sendiri, bikin sekolah robot sendiri gitu ya. Wirausaha teknologi gitu ya, karena teknologi elektronika itu sangat berkembang terus ya, berkembang terus seperti yang Bu Dr. Ratna katakan bahwasanya di industri di Jerman sana hanya orang-orang QC saja ya Bu ya yang ada ya. Ya, engineer gitu ya. Engineer-nya harus tahu paham elektronik ya, robot-robot yang ada di industri itu ya. Orang engineer atau orang elektronik itu orang informatika atau ya itu harus paham ya. Harus tahu. Nah, itu peluangnya tinggi sekali ya. Nah, technopreneur, nah sebagai contoh ini ya, saya punya produk ini bel otomatis sekolah gitu ya. Ini adalah produk PVTE ya, produk elektronika gitu yang sudah terjual. Bel otomatis sekolah itu butuh bel otomatis sekolah yang tanpa komputer. Nah, di situ ada sebelah kanan itu ada orang tua saya ya yang pakai baju hijau gitu ya. Nah, itu tanpa komputer lagi gitu ya. Ini udah lama ya, dari 2012, ini 2012 sampai sekarang gitu. Nah, produknya apa lagi ya? Produknya itu bisa robot avoider, ngikut jalan, terus kemudian ada robot lane follower, ada stop kontak timer. Kita mahasiswa pendidikan vokasional teknik elektronika itu harus bisa bikin stop kontak timer atau nah yang sekarang booming lagi ya, keran otomatis ya, di mana-mana udah pakai keran otomatis. Itu bisa wirausaha gitu. Lulusan elektronika ya seperti itu harusnya hal yang mudah gitu ya, gampang itu. Terus kemudian membuat mobil aplikasi berbasis Android ya, aplikasi desktop, bel sekolah itu juga pokoknya yang berbasis microcontroller, Android, robotik ya, atau IoT sekarang itu bisa lah gitu ya kita. Oke, ini ya kita langsung kepada materi ya, kendala. Jadi saya survei ke mahasiswa baik di yang saya kenal saja, baik di UAD ataupun yang di luar UAD, itu kendalanya apa sih kalian gitu ya. Yang pertama, emang mahasiswa merasakan bahwasanya kuota mereka itu terbatas ya, sangat sedikit. Terus kemudian kesulitan dalam berdiskusi, walaupun tadi dikatakan sinkron pakai Zoom, tapi diskusi mereka itu tetap sulit ya, membahas rumus-rumus. Kalau misalnya pelajaran fisika atau pelajaran elektronika daya gitu ya, yang banyak-banyak rumusnya ya itu sulit gitu ya. Terus terus ini fasilitas ya, fasilitas laptop. Kadang-kadang mahasiswa hanya memakai fasilitas kampus gitu, jadi laptopnya yang kurang mumpuni gitu. Nah, itu juga jadi problem gitu ya. Solder, alat ukur dan sebagainya, kalau mereka suruh praktek di rumah ya susah gitu, karena tidak punya kadang-kadang. Nah, yang paling miris di kita adalah pembentukan karakter dan moral. Nah, ini moral mahasiswa atau moral siswa itu karakternya nggak bisa dilakukan dengan pendidikan jarak jauh, ya kan?
tidak terkontrol lah istilahnya ya, walaupun itu tadi ada pendidikan SKS moral gitu, tapi tidak bisa terkontrol secara maksimal. Kondisi mahasiswa, kalau untuk mahasiswa sih enak ya, karakter 17+ itu ya karakter yang mandiri, tanggung jawab, punya motivasi, dan berpikir kritis. Jadi mereka punya kekuatan. Tapi kalau untuk siswa saya kira agak sulit ini kalau untuk kondisi pandemi ini untuk berpikir seperti ini ya. Karena mahasiswa motivasi masa depan juga bayar kuliah sekarang mahal gitu kan. Nah itu sulit ya, finansialnya, terus budayanya. Tiap daerah kita dosen itu atau guru itu harus memahami budaya daerah masing. Kalau guru sih lokal ya, kalau dosen itu harus memahami budaya daerah asalnya, itu harus paham, oh daerah asal sini ternyata tingkat pendidikannya lebih rendah dibandingkan yang mungkin ada yang di Jogja, mungkin ada yang di Solo, ada yang ini. Nah itu harus paham, dosen itu harus paham juga itu karakter dari mahasiswa. Solusinya bagaimana? Nah, solusi yang saya tawarkan ya untuk ini adalah musyawarah bersama dengan mahasiswa ya. Musyawarah gimana? Bikin kontrak belajar dengan mahasiswa, bikin kesepakatan ya. Kemandirian belajar mereka itu biar terbentuk gitu ya. Kurikulum berpusat pada mahasiswa dan dibuat roadmap ya. Kita bikin roadmap berdasarkan capaian pembelajaran lulusan mata kuliah. Nah, itu nanti di pertemuan pertama harapannya dosen dan mahasiswa dapat membahas tentang roadmap-nya, roadmap CPL. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi ketika kita sudah memberikan roadmap mata pelajaran kita pertemuan sampai 14 pertemuan ya jadinya ya. Kalau duanya untuk UTS sama ujian itu mereka kita kasih jalan-jalannya, langkah-langkah yang ilmu apa yang harusnya kita pelajari di elektronika analog. Nah, terus seminggu kemudian mereka searching, terus memberikan tanggapan dan saran ya. Di pertemuan kedua mereka memberikan tanggapan tuh atau saran-saran. Ternyata Pak saya nggak butuh materi ini materi gampang gitu ya. Kita minta materi yang lebih sulit tingkatannya di pertemuan keberapa gitu. Nah gitu, jadi dosen itu bisa komunikasi enak sama mahasiswa. Supaya apa? Nah supaya target kompetensinya si mahasiswa terukur, baik nanti peserta didiknya maupun pendidiknya ya. Jadi mengukur kompetensi dari si mahasiswanya itu jelas gitu ya. Jadi apa sih permintaan mereka, apa yang sudah mereka kuasai gitu ya. Kalau mereka belum menguasai hal-hal tertentu ya kita bisa tambahkan di situ pertemuannya ya. Gitu. Itu pertama. Solusi kedua, penggunaan simulasi ya. Banyak simulasi aplikasi. Kalau untuk elektronika, pendidikan vokasional teknik elektronika itu banyak ya aplikasinya. Untuk Android bisa pakai aplikasi FreeSync, elektronika analog. Nah, ini banyak aplikasinya. Atau virtual ya, virtual lab yang seperti Bu Ratna katakan tadi ya, itu bisa juga dipakai ya untuk mahasiswa ataupun siswa itu. Nah, untuk prakteknya bagaimana? Nah, ini tergantung kepada kebijakan universitas ya. Kalau yang saya sarankan mungkin ada namanya praktek di dunia industri, mungkin daerah yang dekat dengan mahasiswa. Mahasiswa itu kebetulan tinggalnya di Solo. Di Solo yang paling dekat industrinya mana gitu ya. Mungkin 2 minggu atau sampai 4 minggu mereka cari industri terdekat, nanti mengusulkan, terus biar mereka bisa praktek di sana gitu ya. Atau kalau misalnya secara sistem shift atau bergantian, nah ini mahasiswanya harus tinggal di Jogja berarti ya. Nah, itu atau dibagi 2 atau dibagi 3, dibagi shift-shift. Dan laboratorium itu harus sesuai dengan protokol, harus disterilkan. Terus kemudian mengurangi interaksi antar mahasiswa, jadi nggak boleh kelompokan. Nah, jadi job sheet itu harus jelas dan lengkap, nggak boleh kelompok. Kalau praktek kan biasanya kadang ada yang kelompok ya. Nah, ini tidak boleh berkelompok berarti secara protokol. Oke, simpulannya dari saya, konektivisme tadi, guru udah menerapkan sistem jaringan secara mandiri, terus kemudian tetap menggunakan sinkron dan asinkron secara tepat, di mana tadi kita berdiskusi ya,
dosen dan mahasiswa boleh didiskusi secara mufakat untuk mencapai target kompetensi sesuai CPL menggunakan roadmap tadi. Roadmap bisa pakai Mindjet ya aplikasinya. Terus kerjasama dengan pihak industri untuk mencapai kompetensi praktek. Industri terdekat lah kalau bisa, nggak masalah. Kalau misalnya masih sistem jarak jauh itu bisa pakai industri terdekat yang tadi 2 minggu sampai 4 minggu lah istilahnya, hanya sebentar lah gitu. Terus kemudian ada sistem shift tadi ya yang sesuai dengan kebijakan universitas. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu para peserta webinar yang saya hormati, tadi barusan Pak Bari sudah menyampaikan pada kita share pengalaman atau pemikiran yang telah Pak Bari sampaikan tadi, diantaranya tadi dengan berbagai cara ya, dari musyawarah, kemudian simulasi pakai aplikasi, sistem shift, artinya kita menyelesaikan dengan situasi new normal ini gitu ya. Jadi tetap seperti di UHD itu sekarang boleh ke kampus, boleh ke lab, tetapi dengan prosedur tertentu, dengan protokol kesehatan COVID-19, artinya itu masih memungkinkan untuk dilakukan. Dan saya kira itu sudah mendapat lampu hijau ya dari pemerintah untuk daerah yang zona hijau, bahkan zona kuning begitu, itu sudah diperbolehkan walaupun harus izin dari orang tua untuk sekolah-sekolah yang SD terutama gitu ya. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu kami sudah mendapatkan beberapa catatan pertanyaan, tapi kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama berjumpa kembali dengan kami di sesi tanya jawab ini ya. Artinya pertanyaan sudah kami himpun, sudah kami rangkum di sini. Kalau masih ada pertanyaan persilakan saja, nanti tim akan berusaha untuk menyampaikan ke kami gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan Bu, di antaranya dari siapa nih, Bu Yeni Wu Darman Syah gitu ya. Ada beberapa pertanyaan. Pertama tadi terkait dengan virtual labs, Bu Ratna ya. Berapa persen tingkat keberhasilan virtual labs bagi siswa, baik dari segi knowledge dan juga psikomotorik? Sedangkan kami di daerah yang kesulitan kuota bagi siswa, jadi tagihannya hanya tugas mandiri atau tes saja. Terima kasih. Mungkin dari Bu Ratna dulu. Terima kasih. Dari Bu Yeni ya Pak? Bu Yeni, ya. Ya, untuk virtual lab ini memang lebih sering digunakan di industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang memang virtual lab-nya itu sudah dengan peralatan canggih sebetulnya. Walaupun untuk virtual lab ini untuk di pendidikan juga ada disediakan sama dengan yang digunakan di industri. Kalau dikatakan seberapa keberhasilan, ini dari penelitian yang saya baca ya, tapi penelitiannya tidak di Indonesia ini, tidak sayangnya. Di Indonesia. Jadi di Serbia malahan. Di Serbia? Ya, Serbia itu malah mereka mulai beralih bagaimana mengintegrasikan teknologi di dalam pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Itu ternyata dari penelitian mereka itu didapatkan, ini berbeda, ternyata dengan teknologi itu tingkat pemahaman, baik itu dari sisi knowledge maupun skillnya, keterampilan itu, dibandingkan yang masih dengan konvensional tanpa teknologi itu jauh lebih tinggi. Jadi pemahaman lebih tinggi ya Bu? Iya, pemahaman dari siswa-siswanya. Jadi capaian pembelajarannya itu. Nah, kita kan belum, saya nggak tahu kalau di Indonesia bagaimana, karena juga mungkin belum banyak ya sekolah yang menggunakan itu mungkin. Belum banyak atau belum ada Bu? Nah itu karena kalau di beberapa sekolah yang saya lihat seperti sekolah Al-Azhar ya, mereka sudah terbiasa dengan itu gitu. Mereka sudah menggunakan virtual lab. Kalau virtual lab-nya saya nggak tahu, tapi maksudnya di dalam proses pembelajarannya mereka biasa menggunakan teknologi. Jadi ketika pandemi ini sebenarnya mereka nggak kesulitan di dalam beradaptasi. Gitu. Artinya mereka sudah memulai itu sebelum pandemi ya Bu ya? Sebelum pandemi. Ketika pandemi masuk, bagi mereka sudah bukan hal yang baru lagi. Jadi mereka adaptasinya cepat. Nah,
di SMK saya juga belum tahu. Untuk SMK virtual lab itu mungkin tertentu, tetapi untuk universitas kan ada beberapa universitas yang juga sudah mengembangkan virtual lab itu. Ya mungkin gini Bu, di antara kita semua mungkin belum punya cukup gambaran ya. Kayak apa sih virtual lab itu? Contohnya seperti apa misalnya? Jadi misalnya gini, seperti mungkin nanti Ibu atau Bapak bisa buka yang di link yang saya berikan tadi. Oh yang tadi itu ya? Itu bisa berupa software. Jadi dia bersimulator, tetapi kita seolah-olah melakukan praktikum sungguhan gitu. Jadi kayak kalau mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan aplikasi Second Life enggak ya? Second Life itu kan kayak kita berada di dunia virtual gitu. Jadi kita kayak bisa virtual reality gitu ya, Bu, virtual reality. Itu kalau kita punya alatnya virtual reality. Tapi kalau Second Life itu kan dunia maya kita, tapi kita kayak bagaimana mengatur keuangan, bagaimana meningkatkan investasi kita, itu kayak kita diajak berpikir di dalamnya. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu kayak misalnya kita beneran, tapi itu hanya untuk simulasi. Jadi simulasi ya, kata kuncinya adalah itu simulasi. Kayak orang mungkin, mohon maaf misalnya kalau anak kecil main apa tuh jual beli, itu kan simulasi. Tetapi dia diajak berpikir untuk mengelola itu bagaimana. Gitu. Tetapi dalam konteks pakai aplikasi tertentu ya Bu ya. Kalau apa itu beli mainan jual beli di waktu zaman anak kecil dulu itu kan itu real ya Bu ya. Ini masuk ke dalam dunia virtual ya, masuk ke dunia teknologi internet begitu. Kalau kita mau coba di virtualnya itu juga bisa, beberapa nanti kalau Bapak Ibu mau explore tuh ada yang free, itu kita bisa mencoba sebetulnya ya. Bisa mencoba dengan kalau pengen tahu saja. Jadi simulasinya ada yang kalau yang berbayar itu karena memang aplikasinya canggih-canggih gitu ya. Sudah memang lebih mendekati real gitu. Tapi kalau yang untuk yang free itu setidaknya sebagai istilahnya kalau kita kan tidak ada rotan akar pun jadi itu bisa kita manfaatkan. Kalau orang kebanyakan misalnya Bu sekarang kita di mana di elektronika misalnya ya contoh sederhana yang paling mudah tadi nyolder gitu ya. Itu ada simulatornya kira-kira? Mungkin kalau kita ini mungkin ada ya, jangan-jangan ya karena saya kebetulan kan bidang saya kan bukan elektronika, jadi belum sampai mencari yang detail sekali. Tapi kalau di IT itu lengkap sekali gitu mau. Oh iya. Kalau di IT saya kira. Iya, tapi sebenarnya sama dengan kalau orang mensolder. Yang saya lihat kemarin itu melakukan solder, tapi untuk apa namanya lempengan di kapal selam. Nah, kenapa orang pakai virtual lab itu? Karena itu harus untuk latihan dulu, nanti yang sesungguhnya dilakukan. Tapi itu kan bertahap ya. Jadi mereka melakukan simulasi dulu virtual lab, kemudian bertahapnya kalau saya nggak salah kayak kolam dengan tekanan. Nanti kalau sudah dari kompetensinya udah ini baru bisa langsung turun ke beneran situasi lautnya gitu. Jadi nggak langsung gitu ya, kayak pilot kan nggak langsung terbang. Simulasinya dulu. Tapi dalam situasi pandemi kalau dia harus ada kolam untuk simulasi, situasi pandemi kayaknya masih susah juga ya Bu ya. Jadi masih pada taraf ya itu tadi kayak tadi otomotif misalnya mau bongkar mesin begitu ya. Kan harus ada real bahwa dia simulasi dalam situasi yang normal bisa ke lab sebagai simulasi, it's okay gitu ya. Tetapi ketika itu pandemi tidak bisa ke lab, ya peralatan tidak ada di rumah gitu, mungkin itu masih ya mungkin Pak Bari. Ini sekaligus mungkin ada pertanyaan dari Ibu Efta ya, saya kira Bu Efta ini SMK Negeri 2 Lamongan. Bagaimana kita membuat rancangan untuk membuat lab virtual dan perangkat apa saja yang sangat dominan dibutuhkan? Melihat SMK itu dalam satu sekolah banyak sekali jurusan yang ada. Ya, nanti Pak Bari mungkin nanti Bu Ratna juga bisa nambah ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang virtual ya, virtual itu bisa seperti halnya seperti di komputer yang kita melaksanakan kontrol dari jarak jauh juga bisa gitu ya. Ibaratnya kalau di sekolah itu ada suatu alat apa nih? Solder yang bisa bergerak sendiri. Nah, misalnya bisa dikontrol sama IoT, Internet of Things gitu ya. Nah, dan itu si mahasiswa dapat menggerakkan sesuatu untuk menyolder gitu ya secara virtual gitu. Gimana ya, gambarannya agak sulit gitu ya, karena ini membuat alat-alat virtual itu ya harus cerdas ya, menggunakan sistem cerdas, menggunakan IoT ya kan.
Internet of Things, alat-alat microcontroller ya berbasis embedded system. Ya, untuk saat ini di Indonesia ya belum banyak. Mungkin kalau kayak Pak dosen UAD itu ada Pak Isafit apa ya, itu membuat itu membuat virtual juga software, di mana software itu bisa mengendalikan perangkat yang ada di sekolah gitu ya, di kampus gitu ya. Jadi datanya itu juga bisa dibaca sama si peserta didiknya, mahasiswanya bisa membaca data gitu ya. Nah, tapi kan itu juga terbatas ya Pak ya, artinya waktunya untuk setiap mahasiswa beda-beda, sendiri-sendiri ya kan. Dan alatnya juga si teknisi yang di lab ya harus time-nya harus banyak, itu waktunya harus banyak gitu ya. Iya. Agak sulit juga sih sebenarnya kalau virtual yang real gitu ya, tapi kalau yang umum-umum ya bisa saja sih ya. Tapi saya juga belum begitu paham Pak yang virtual itu. Oke. Ya, mungkin Bu Ratna ada yang bisa ditambahkan? Ya, untuk membuat virtual lab itu yang jelas biayanya berbiaya tinggi memang. Banyak ya. High cost ya Bu. High cost ya, karena saya tahu ada beberapa dosen baik itu di Jogja atau di Jakarta dan di Surabaya itu beliaunya ya karena memang beliaunya suka itu ya, sehingga betul-betul istilahnya menginvestasikan untuk membuat lab virtual untuk kepentingan beliau mengajar. Nah itu kan luar biasa ya, karena memang namanya pendidik itu jiwa pengabdiannya luar biasa. Jadi beliau betul-betul mengembangkan lab virtual sendiri. Tetapi gini, kalau Bapak Ibu sendiri untuk membuat lab virtual kan juga kesulitan nanti dari sisi waktu, dari sisi biaya, karena itu kan kenapa misalnya ada dosen yang sampai bisa mengembangkan virtual lab itu karena beliaunya juga dari istilahnya sudah puluhan tahun bekerja di bidang itu, penelitiannya di bidang itu, dapat dana Bu. Enggak hanya dana, tetapi dalam arti dalam mendesainnya sudah sangat baik, sudah sangat baik mendesainnya. Nah, sehingga yang kita sarankan itu ya gunakan virtual lab yang sudah ada disediakan, karena di internet itu juga kalau Bapak Ibu mau mencari itu juga ada kok yang free gitu, ada yang free. Seperti tadi saya misalnya menggunakan yang untuk rekayasa perangkat lunak, saya menggunakan virtual lab ini, saya rencanakan untuk ke semester ini, karena memang artinya kalau hanya dilepas begitu saja kan nggak bisa. Merancang sebuah sistem kan juga nggak bisanya sekedar menulis gitu. Jadi betul direncanakan gitu. Jadi menurut saya cobalah digali, tugas kita sekarang sebetulnya mencari sumber-sumber yang itu bisa membantu kita menyelesaikan problem gitu. Tidak harus kita membuat sendiri, karena kalau memang ada sumbernya mari kita manfaatkan selama dulu. Itu bisa mengatasi lah sementara gitu. Toh kita tidak diharuskan harus perfect. Ya, pembelajaran kita harus sempurna, harus ini. Ya nanti bisa kita alokasikan yang penting di waktu dioptimalkan lain. apa yang optimalkan ada, dulu gitu. Baik para peserta, kami sampaikan bahwa link untuk pendaftaran untuk presensi sudah muncul di chatroom kita. Silahkan Bapak Ibu untuk mengakses link presensi di chatroom YouTube yang sudah ada di laptop atau di HP Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi dipersilahkan ya. Baik, sambil Bapak Ibu mungkin presensi, kita lanjutkan diskusinya Bu dan juga Pak Bari ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Gafar ini. Solusi apa yang harus dilakukan bila di daerah terpencil terkendala oleh sinyal dan kuota? Ini pertanyaan sejak awal-awal webinar sampai sekarang sepertinya masih terus muncul Bu, karena sepertinya di daerah terpencil ya, yang kita tidak hanya bisa bicara di perkotaan, di Jawa ya, di luar Jawa bahkan ada sekian sekolah yang tidak berlistrik bahkan apalagi berinternet begitu. Betul. Artinya tadi mungkin sepakat bahwa kita bisa mengoptimalkan web atau fasilitas yang sudah dibuka melalui link-link yang secara gratis disarankan. Itu daerah yang berinternet begitu. Tapi untuk daerah terpencil ya, mereka mau masuk ke sekolah tidak boleh dari pemerintah, tidak dapat izin, kalau ada apa-apa takut, sehingga mau tidak mau tetap di rumah. Walaupun misalnya di daerah itu yang terindikasi terjangkit COVID mungkin tidak ada hijau. Tapi kan secara hukum kan tidak boleh juga mereka secara mandiri atau inisiatif
melakukan pembelajaran di sekolah begitu. Artinya di situ tetapi ada kendala internet. Kalau di kota saya kira nggak masalah ya. Walaupun ada keluhan juga tentang kuota, gitu ya, biaya. Itu gimana? Mungkin Bu Bari dan Bu Ratna, Pak Bari dulu mungkin. Kalau saya itu kembali ke yang shift tadi, Pak. Sistem shift tadi kan offline kan berarti? Offline, iya. Sistem shift tadi itu ya menjadi salah satu yang mungkin bisa dijalankan gitu ya. Terutama yang penting-penting kalau di SMK itu yang kelas 3 ya, diutamakan yang mana yang lebih urgent untuk kompetensinya kan kelas 3, nanti kelas 2 gitu ya. Dan itu jadwalnya harus benar-benar terperinci ya Pak ya. Prioritas gitu ya. Iya, prioritas. Kalau prioritas yang jelas, saat ini juga beberapa SMK di kota juga seperti itu Pak. Sudah mulai nah, ya. Jangankan di desa, yang di kota aja sudah seperti itu gitu ya, udah sistem shift gitu ya, dan skala prioritas yang jelasnya. Ya kita nggak bisa lah kalau misalnya istilahnya karena COVID tidak ada tidak ada koneksi gitu internet ya? Karena COVID, gitu. Zona hijau dilarang. Ya gimana lagi kalau ini ya? Mungkin itu solusinya shift itu tadi Pak. Ya mungkin Bu Ratna punya komentar lain? Ya, saya kebetulan ketika masa pandemi itu sering berinteraksi dengan guru-guru ya melalui webinar juga, Pak. Ya. Dan itu saya banyak belajar dari guru-guru bagaimana istilahnya kreativitas guru-guru itu dalam menghadapi. Jadi ketika itu memang peserta webinarnya juga guru-guru dari luar daerah yang ya tidak ada internet gitu. Lalu apa yang dilakukan? Maka itu tadi muncul istilahnya inisiatif ya, kreativitas guru. Tidak ada internet bukan berarti siswanya tidak belajar. Jadi mereka melakukan pemetaan tempat tinggal awalnya. Kenapa tempat tinggal yang dipetakan? Karena nanti gurunya akan bergantian datang tapi di lingkungan yang maksudnya gini. Nanti kayak yang berdekatan mungkin nanti di kelurahan atau apa itu nanti berkelompok gitu Bu ya. Iya. Kalau anak sekolah sekarang mungkin namanya home visit semacam itu. Artinya berkelompok diberi rumah siapa, gurunya datang. Karena kan nggak mungkin dipaksakan, nggak ada internet terus kasih tugas saja kan nggak bisa gitu. Karena proses pembelajaran harus tetap jalan walaupun tidak ada teknologi misalnya. Jadi di sini istilahnya guru-guru harus mau melakukan identifikasi tadi, apa yang bisa dilakukan. Kalau misalnya atau di wilayah yang memang mungkin sulit internet juga, tapi ada Gojek misalnya artinya ojek tradisional bisa juga sistemnya, orang tuanya yang mengambil tugas di sekolah nanti bawa pulang kemudian kerjakan, tetapi itu juga harus istilahnya instruksinya jelas, harus jelas, materinya juga harus jelas, dan itu nanti bahkan yang saya baca itu yang dikembangkan oleh, saya lupa siapa mengembangkan, itu model model ATM. Jadi di sekolahnya itu disediakan semacam mesin di mana siswa itu bergantian datang ke sekolah free biaya itu mereka jadi kayak ATM download materi di situ dibawa pulang gitu nanti belajar juga. Itu ada yang artinya itu kalau kesulitannya artinya internetnya hanya terbatas pada lingkungan tertentu. Jadi disupport oleh pemerintahnya, di sekolahnya diberi akses tapi hanya lingkup sekolah kecil. Jadi dia hanya di situ hanya untuk download, terus sebanyak-banyaknya materinya dibawa pulang, dan itu materinya disediakan oleh Dikbud kalau saya nggak salah, Dikbud. Tapi ada universitas yang membantu mengembangkannya. Itu sudah sampai seperti itu. Iya, bisa juga kalau yang teori-teori gitu mencari aplikasi-aplikasi di mobil ya. Kalau punya HP kan mobile learning itu kan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai. Saat ini banyak pengembang aplikasi ya, aplikasi pembelajaran berbasis HP gitu kan. Nah, itu gurunya mungkin juga bisa mencari terus kemudian menjadikan referensi gitu ya. Atau kalau misalnya kayak kita kan pendidikan vokasional teknik elektronika, itu seharusnya bisa gitu membuat aplikasi-aplikasi seperti itu untuk mobile pembelajaran ya. Harapannya seperti tesis saya sendiri juga sebenarnya aplikasi mobile learning gitu ya. Itu juga untuk pembelajaran siswa gitu ya, ada materi tertentu gitu ya. Nah, aplikasi-aplikasi seperti itu juga mungkin dapat membantu Pak itu. Yang bisa diakses secara offline. Bisa diakses secara offline gitu ya. Maksudnya. Makasih Bu Ratna dan Pak Bari. Kami sampaikan sekali lagi kepada para peserta yang sudah mengikuti webinar ini, dipersilakan untuk segera mengisi presensi melalui link yang sudah ada di chat room YouTube channel kita.
Baik, kita lanjutkan, ada waktu sekitar 7 menit saya kira. Ada pertanyaan lagi, sebenarnya masih agak banyak pertanyaannya. Ini dari Pak Zainal Arifin. Beliau menulis seperti ini, seinovatif apapun pendidik dan selengkap apapun fasilitas dalam memberikan pembelajaran, kejenuhan pasti terjadi pada siswa. Pertanyaannya, bagaimana menghilangkan kejenuhan dalam pembelajaran jarak jauh ini? Ya, jangankan siswa, kita pendidik saja jenuh. Jangan-jangan gurunya lebih jenuh ya Bu ya? Gurunya lebih jenuh. Terus terang Bapak, ini para pendidik ini termasuk guru-guru itu semasa pandemi itu pekerjaannya jadi 300% gitu ya. Biasanya 100% jadi 300%. Dan itu betul-betul membutuhkan pengelolaan ya, karena tidak boleh keluar, tapi tiap hari harus menyiapkan materi buat siswanya, buat mahasiswanya. Nah, ini kalau dikatakan jenuh itu artinya pengelolaan itu kan tidak bisa di-manage oleh siswanya sendiri atau orang tuanya sendiri atau gurunya. Di situ komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua itu menjadi bagian penting saya rasa ya. Jadi mentargetkan pembelajaran itu jangan dilakukan seperti biasa gitu. Jadi buatlah pembelajaran itu menyenangkan, mereka seolah bermain tapi sebetulnya belajar gitu ya. Hanya sekedar mencampur warna tapi sebetulnya itu pelajaran IPA misalnya. Atau dikemas dalam bentuk yang menyenangkan ya Bu ya. Atau bahkan bagaimana mengoptimalkan ininya mereka, bakat mereka. Karena banyak juga saya baca-baca itu ada yang kelihatannya tidak aktif di sekolah, tapi begitu pandemi malah dia bisa bikin produk-produk yang itu bisa membuat dia menjual. Nah itu kan sebetulnya itu yang harus kita gali dari siswa kita. Jadi kejenuhan itu saya yakin satu karena situasi dia sudahlah tidak boleh keluar bermain, ditambah tugas yang berat, bukan berat ya, terus menerus tapi tugasnya monoton. Kemudian cara pembelajarannya juga tidak menyenangkan. Jadi di sini memang tugas kita pendidik, tugas orang tua itu menjadi sesuatu yang apa ya penting gitu, karena untuk mengharapkan harus ada BK ya, BK itu sebenarnya juga bisa dioptimalkan. Iya. Berbagai potensi harus dioptimalkan. Ya, walaupun memang konsekuensinya jadi lebih banyak yang harus dikerjakan. Ini dari Ibu Heri Sunaryatin dari SMK Karyawiyata Punggur, Lampung Tengah. Mau menanyakan, pada masa pandemi bagaimana selain hard skill dan soft skill sesuai dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja? Mungkin ada yang bisa menjelaskan, monggo Pak Bari. Bagaimana tadi? Atau Pak, mungkin industri? Pertama begini ya, mungkin saya sedikit ya menggabungkan pertanyaan ini. Ketika situasi pandemi seperti ini, tuntutan kurikulum itu sejauh mana sih perubahannya? Kalau yang di sekolah-sekolah SD, SMP itu kan ada penyederhanaan kurikulum. Bagaimana di SMK? Apakah ada penurunan target atau seperti apa sebenarnya? Kira-kira mungkin Bu Ratna. Kalau setahu saya sih tetap ya Pak, untuk praktikum itu kan sebetulnya kemarin dari polanya saja dirubah, diadakan di akhir itu hanya untuk supaya memang kemampuan standar untuk misalnya standar industri ya seperti itu, karena belum semua juga kampus punya, artinya punya tadi ya virtual lab yang memadai, yang sesuai, punya simulator-simulator yang bagus kan belum. Jadi pada akhirnya ya seperti itu tadi. Mungkin di dalam pertemuan yang jarak jauh itu difokuskan pada knowledge-nya dulu, kemudian pelatihan artinya keterampilannya lebih pada simulasi itu kalau memang tidak bisa, karena kita juga sebenarnya kalau saya melihat itu sebetulnya peserta-peserta didik kita itu punya kemampuan baik kok di teknologi. Jadi bagaimana tadi seperti katakan Pak Bari itu men-trigger, tugas guru kan men-trigger. Wong ibu-ibu aja yang biasanya tidak bisa masak jadi bisa masak kok dengan memanfaatkan teknologi. Walaupun itu orang mungkin mengatakan masak itu hal sederhana, tetapi sebenarnya kalau saya melihat dari sisi filosofinya bahwa ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati, sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Cara belajar kan sekarang itu kalau tidak tahu cepat gitu, cara belajarnya cepat. Saya misalnya ya, saya bikin konten video, tapi saya nggak ngerti ini cara melakukan editingnya gimana. Kemudian saya buka cari-cari langkah-langkah untuk editing itu apa, coba berulang-ulang saya coba, oh ternyata ini. Nah di situ sebenarnya kan sudah praktik gitu ya, praktik. Nah di situ nanti lama-lama ketika praktik coba gagal, tapi lama-lama bisa. Nah di situ sebetulnya yang paling tidak membantu siswa. Jadi perencanaan dari guru itu penting sekali supaya dia menguasai ini.
ya harus dibuat perencanaan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik gitu. Ya. Ya, mungkin ada closing penutup ini ya, closing statement dari Pak Bari dan Bu Ratna, mungkin dari Pak Bari dulu. Closing statementnya Pak sebelum kita tutup. Ya, dari beberapa solusi tadi yang saya tawarkan mungkin seperti ada shift ya, terus kemudian ada namanya kalau bisa ada menghubungi industri-industri terdekat, itu bisa jadi solusi ya, bisa solusi untuk keterampilan siswa gitu. Jadi jangan sampai kompetensinya itu berkurang gitu ya. Target kompetensi tetap harus berjalan. Terus jadilah guru yang menyenangkan agar tidak jenuh. Jadi kan ada beberapa guru yang emang keras ya. Tapi saat ini di pandemi kita tidak bisa menjadi guru yang keras. Kita harus masuk ke jiwanya siswa masing-masing ya. Jadi psikologi pendidikan kita harus dipakai untuk masuk ke dalam siswa ya. Kalau siswa ini, kalau mahasiswa kan istilahnya sudah dewasa gitu ya. Ya bisalah kita. Tapi siswa itu lebih cenderung ke pendekatannya ya. Kalau kita salah mendekati, siswa akan kabur dengan sendirinya. Ya, apapun yang kita berikan, materi yang kita berikan, kita trigger apapun tetap tidak akan diterima oleh siswa tersebut kalau kita sudah ibaratnya cacat di jadi benar-benarlah masuk ke hati mereka supaya mereka juga dengan mudah menerima kita dan senang melakukan proses pembelajaran dalam situasi seperti ini. Betul. Baik, makasih Pak Bari. Bu Ratna mungkin ada closing statement ya. Terima kasih. Saya lebih mengajak kepada guru-guru dan pendidik lah secara umum itu mari kita membuka diri, kemudian merubah paradigma. Ya memang harus keluar dari nyaman ya, situasi nyaman kita harus keluar. Nyaman, tetapi ya, apa yang kita lakukan itu kita niatkan untuk para peserta didik kita, untuk mereka ke depan itu menghadapi dunia yang berbeda dari yang apa kita hadapi sendiri gitu. Jadi setidaknya jadilah kita motivator bagi siswa-siswa kita, bagi peserta didik kita untuk bisa beradaptasi dengan baik, menyongsong dunia yang dikenal dengan VUCA itu ya, VUCA world gitu ya. Yang ya kalau dikatakan kacau, bukan kacau tapi penuh ketidakpastian. Seperti sekarang kan tidak banyak ketidakpastian. Kapan ini akan berakhir dan sebagainya. Kapan ditemukan vaksinnya dan sebagainya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, tapi kita diminta untuk mari kita beradaptasi. Kita ambil peluang-peluang itu secara positif. Maka kalau niatan kita kepada peserta didik kita, insya Allah saya yakin pasti ada jalan untuk kita bisa melakukan yang terbaik dari proses pembelajaran itu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ratna dan Pak Bari. Para peserta seminar yang saya hormati, bahwa pandemik yang kita alami adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena itu di luar kekuasaan kita. Sambil menunggu perkembangan pandemik sampai nanti ketemu vaksin dan sebagainya, kita tidak boleh berhenti berusaha, bahwa yang terpenting sekarang adalah kita terima kenyataan dengan secara positif, kemudian kita terus semangat mencari inovasi-inovasi pembelajaran yang memungkinkan tanpa kita terbelenggu oleh situasi di lingkungan kita yang mungkin terbatas dengan internet dan sebagainya. Akan selalu ada jalan bagi siapapun yang berusaha, dan dari usaha itu yakinlah akan didapat manfaat-manfaat yang mungkin di luar dugaan kita akan luar biasa bagi kita dan para siswa kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan situasi pandemi seperti ini kita bisa mengambil hikmah yang sebaik mungkin, sehingga mudah-mudahan setelah kita keluar dari pandemik ini, kita menjadi manusia baru dengan semangat baru, yang itu mungkin hasilnya akan di luar dugaan, yang di luar apa yang kita duga sekarang. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ratna, Dr. Ratna Wardani, MT, yang telah menjadi narasumber kita pada siang sore hari ini, dan juga Pak Bari Nur Setyanto, SPD MPD, dosen PVT EUAD, yang telah menginspirasi guru-guru yang mungkin tadinya baru setengah keyakinan, sekarang mudah-mudahan sudah 75%, bahkan 100%. Dan terima kasih semuanya kepada para peserta yang telah bergabung dalam webinar pada sore hari ini dengan pembelajaran SMK dan pendidikan vokasi di era pandemik. Dan update saat ini sudah 135 peserta yang sudah mengisi link, dan saya kira mudah-mudahan bisa langsung masuk ke email masing-masing dan bisa menjadi dokumen yang mudah-mudahan bermanfaat untuk
para peserta dan juga kita semuanya. Ya. Terima kasih kepada PVT UAD, mudah-mudahan selalu menjadi prodi yang inovatif di tengah pandemi, tetap semangat melahirkan para lulusan yang nantinya siap juga bertarung ya di era pandemi dan di masa apapun, sesulit apapun. Terima kasih, saya Muhammad Ali, mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan partisipasi Anda semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam.